Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Kompleks Permata Hijau adalah definisi dari kehidupan yang sempurna dan tanpa celah. Di sini, rumput halaman selalu dipangkas dengan presisi milimeter dan setiap rumah memiliki aroma yang seragam, perpaduan antara pengharum ruangan mahal dan kemewahan yang tenang. Aku, Citra, merasa seperti baru saja memenangkan lotre kehidupan saat Bram, suamiku, memboyongku pindah ke sini sebulan yang lalu. Sebagai direktur pemasaran yang baru saja naik jabatan, Bram bersikeras bahwa lingkungan ini akan menjadi investasi sosial yang bagus. Selamat pagi, Ceng Citra. Sebuah suara lembut namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan memecah lamunanku saat aku sedang menyiram bunga di teras. Aku menoleh dan mendapati Bu Sandra berdiri di depan pagar rendahku. Ia adalah istri dari seorang komisaris bank ternama dan secara tidak resmi merupakan pemegang tahta tertinggi di hierarki sosial kompleks ini. Wajahnya awet muda berkat prosedur kosmetik yang rapi dan matanya selalu berkilat di balik kacamata hitam oversize-nya. Pagi Bu Sandra, mari masuk Bu, sapa Kurama. Oh tidak usah Jeng, saya cuma mau menyampaikan kabar gembira. Ia tersenyum namun senyumnya tidak sampai ke mata. Besok sore ada arisan kecil-kecilan di rumah saya, hanya untuk ibu-ibu inti di Blok A. Saya lihat Jeng Citra orangnya supel dan tahu menempatkan diri. Kami ingin Jeng bergabung. Aku merasa dada sedikit membusung karena bangga. Masuk ke lingkaran Bu Sandra berarti aku sudah diakui. Tentu Bu, saya sangat terhormat. Ada syarat khusus? Hanya satu, Bu Sandra melangkah mendekat, aroma parfum oud miliknya yang pekat menyerbu indera penciumanku. Dress code-nya sutra putih. Dan ingat Jeng, apa yang dibicarakan di dalam rumah saya, tetap tinggal di dalam rumah saya. Kami punya kode etik sendiri untuk menjaga keharmonisan kompleks. Aku mengangguk patuh, menganggap itu hanya aturan standar ibu-ibu sosialita agar gosip tidak bocor keluar. Malamnya, saat aku menceritakan hal itu pada Bram, reaksi suamiku sungguh di luar dugaan. Ia yang sedang menyesap kopinya tiba-tiba tersedak. Wajahnya yang biasanya tenang mendadak pucat. Arisan Bu Sandra? Tanya Bram. Suaranya sedikit bergetar. Iya kenapa Mas? Kamu senang kan kalau aku punya teman-teman berpengaruh? Bram meletakkan cangkirnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia tidak menatap mataku, melainkan sibuk merapikan tumpukan berkas di meja makan. Iya, tentu. Tapi hati-hati saja Citra. Ibu-ibu di sana punya selera yang mahal. Jangan sampai kamu merasa tertekan kalau belum bisa mengimbangi mereka. Aku hanya tertawa kecil, menganggap Bram hanya mencemaskan pengeluaran kartu kreditku. Aku tidak menyadari bahwa kecemasan di mata Bram bukan karena uang, melainkan karena ia tahu persis apa yang sebenarnya dikocok di dalam gelas arisan Bu Sandra. Aku pergi tidur dengan membayangkan gaun sutra putih yang akan kupakai, tanpa tahu bahwa warna putih yang melambangkan kesucian itu akan segera ternoda oleh rahasia paling kotor yang pernah ada di kompleks Permata Hijau. Sore itu, langit di atas permata hijau tampak abu-abu tertutup awan mendung. Kontras dengan kilau putih sutra yang mendominasi ruang tamu Bu Sandra. 6 orang wanita duduk melingkar di atas sofa bludru impor. Semuanya mengenakan pakaian sutra putih, membuat atmosfer ruangan itu terasa lebih seperti pertemuan sekte daripada arisan warga. Awalnya, pembicaraan terasa sangat lumrah. Mereka membahas tentang harga berlian yang naik, rencana liburan ke Swiss, hingga keluhan tentang pembantu rumah tangga. Namun, setelah pelayan menyajikan minuman teh berwarna kemerahan dengan aroma melati yang tajam, Bu Sandra memberikan isyarat agar semua pintu dan jendela ditutup rapat. Nah, ibu-ibu, suara Bu Sandra berubah, menjadi lebih serak dan rendah. Kita semua tahu kenapa kita ada di sini. Kehidupan di Permata Hijau itu melelahkan. Suami-suami kita selalu sibuk dengan angka, saham, dan rapat sampai larut malam. Kita butuh penyegaran agar tidak stres, bukan? Ibu-ibu lain mengangguk sambil tersenyum penuh arti. Aku hanya tersenyum kaku, mencoba mencerna kemana arah pembicaraan ini. Jeng Citra pasti bingung. Bu Dewi, istri pengacara kondang yang duduk di sebelahku, mengelus lenganku.
Di sini, arisan kita bukan soal uang ratusan juta. Uang itu murah, Jeng. Kita di sini mengundi kebahagiaan. Bu Sandra mengeluarkan sebuah toples kaca kristal berisi gulungan kertas kecil yang diikat pita merah. Aturannya sederhana. Siapa yang namanya keluar sebagai pemenang, dia berhak memilih satu piala dari koleksi bulan ini. Dan yang kalah, dia harus merelakan asetnya digunakan untuk kepentingan bersama. Adil kan? Aset apa yang dimaksud, Bu? Tanyaku. Suaranya terdengar mencicit. Bu Sandra tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat haus. Ia mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya dan meletakkannya di tengah meja. Layar itu menyala, menampilkan sebuah grup chat aplikasi pesan terenkripsi dengan nama Piala Bergilir Permata. Kita berbagi beban, Jeng. Suami Jeng Mira sedang dinas ke Jepang, jadi bulan ini suaminya Jeng Dewi yang bertugas membantu Jeng Mira mengurus masalah teknis di rumahnya. Semuanya sukarela, karena para suami juga punya hutang budi atau kepentingan bisnis pada suami-suami kita yang lain. Aku merasa mual. Apakah ini semacam pertukaran pasangan terselubung? Bulan lalu, pialanya sangat memuaskan, sahut Jeng Mira sambil menyesap tehnya. Tapi bulan ini, kita punya pendatang baru, sangat segar, sangat atletis. Bu Sandra menggeser layar tablet tersebut. Jantungku serasa dicabut paksa dari rongga dadanya saat melihat foto yang terpampang di sana. Itu adalah fotogram suamiku. Foto itu diambil secara sembunyi-sembunyi saat Bram sedang lari pagi. Namun ada foto lain yang lebih mengerikan. Bram sedang duduk di ruang tamu rumah ini, rumah Bu Sandra, mengenakan jubah mandi, tampak sedang bernegosiasi dengan wajah yang sangat tertekan. Piala bulan ini adalah suaminya Jeng Citra, ucap Bu Sandra sambil menatapku tajam. Bram sudah menyetujui syaratnya sebagai imbalan atas bantuan suami saya dalam memuluskan tender di kementerian bulan lalu. Sekarang, mari kita kocok. Siapa yang akan mendapatkan Bram untuk akhir pekan ini? Duniaku gelap seketika. Di balik kemewahan sutra putih ini, aku menyadari bahwa aku tidak sedang berada di acara arisan. Aku sedang berada di pasar lelang manusia, dan suamiku adalah barang dagangannya. Suara tawa ibu-ibu itu pecah, memenuhi ruangan yang wangi melati namun terasa busuk bagiku. Mereka bersorak seolah baru saja mendapatkan barang diskon di butik ternama, sementara aku hanya bisa mengepalkan tangan di bawah meja, berusaha agar kukuku tidak menembus kulit telapak tanganku. Jeng Citra, jangan tegang begitu, goda Bu Dewi sambil menyentuh bahuku. Bram itu aset yang luar biasa. Harusnya kamu bangga, suamimu punya nilai investasi yang sangat tinggi di mata kami. Tiba-tiba, ponsel Bu Sandra berdering kencang. Ia melihat layarnya, wajahnya mendadak serius. Maaf ibu-ibu, ini dari suamiku. Sepertinya ada urusan mendesak soal pertemuan di kementerian nanti malam. Bu Sandra bangkit terburu-buru. Ia meletakkan iPad yang masih menyala itu di atas meja marmer, lalu melangkah ke arah balkon untuk menerima telepon. Ibu-ibu yang lain segera sibuk mengambil camilan di pojok ruangan, bergosip tentang pemenang arisan yang baru saja diumumkan. Inilah kesempatanku. Dengan gerakan yang sangat cepat, aku menarik iPad itu ke dekatku. Layarnya masih menampilkan grup chat Piala Bergilir Permata. Tanganku gemetar saat menggeser ribuan pesan yang ada di sana. Mataku membelalak melihat apa yang ada di dalamnya. Ini bukan sekedar arisan biasa, ini adalah sebuah sindikat. Di dalam grup itu, mereka memiliki katalog. Foto-foto suami tetangga diurutkan berdasarkan kriteria fisik dan kepatuhan. Ada Bram di sana, diberi label Piala Platinum. Di bawah fotonya, terdapat catatan yang ditulis oleh Bu Sandra. Target sangat kooperatif karena utang budi tender. Sudah diberikan pelatihan pertama di ruang tamu. Rating 5 bintang. Hatiku hancur berkeping-keping. Pelatihan pertama? Berarti Bram sudah pernah ke sini sebelum arisan ini dimulai? Aku terus menggeser ke atas. Ada percakapan antara Bu Sandra dan seseorang yang fotonya disamarkan. Bu Sandra, Bram sudah masuk jebakan. Istrinya Citra sudah kuundang arisan hari ini. Dia masih polos, gampang dikendalikan. Kita bisa gunakan Bram untuk melobi suaminya di proyek berikutnya. Anonim, pastikan Citra tidak curiga. Berikan dia teh merah itu lebih banyak agar dia tetap linglung. Teh merah. Aku menatap gelasku yang tinggal setengah. Pantas saja kepalaku terasa berputar dan tubuhku terasa ringan namun mati rasa. Mereka sedang membiusku secara perlahan agar aku menjadi penonton yang patuh atas pengkhianatan suamiku sendiri. Jeng Citra, sedang lihat apa? Suara dingin Bu Sandra terdengar tepat di belakang telingaku. Aku tersentak, hampir menjatuhkan iPad itu. Bu Sandra sudah kembali dari balkon, matanya menatapku dengan kilatan yang sangat berbahaya. Ia melihat tanganku yang masih memegang iPad miliknya. Aku mendongak, mencoba mengatur nafas dan memasang wajah sepucat mungkin, yang sebenarnya tidak sulit dilakukan karena aku memang sedang merasa mual. Ah, maaf Bu Sandra, saya cuma kagum dengan fotonya. Mas Bram terlihat sangat gagah di sini, kataku dengan suara serak, mencoba berpura-pura kagum meski rasanya ingin muntah. Bu Sandra mengambil iPad itu dari tanganku, jemarinya yang dingin menyentuh kulitku. Tentu saja dia gagah, dan akhir pekan ini dia akan menjadi milik Jeng Mira. Jeng Citra tidak keberatan kan kalau suaminya lembur untuk urusan tetangga?
Aku hanya bisa tersenyum kaku, senyuman yang paling pahit sepanjang hidupku. Aku menyadari sekarang bahwa di Permata Hijau tidak ada yang namanya persahabatan. Yang ada hanyalah pemangsa dan mangsa. Dan aku baru saja masuk ke dalam kandang singa betina yang sangat kelaparan. Aku melangkah keluar dari rumah Busandra dengan kaki yang terasa seperti kapas. Efek teh merah itu masih menyisakan pening yang berdenyut di pelipisku. Tapi amarah yang membara di dadaku jauh lebih kuat daripada bius apapun. Setiap rumah mewah yang kulewati di Blok A kini tampak seperti jeruji besi yang berkilauan. Begitu sampai di rumah, aku mencium aroma parfum musk yang tajam di udara. Itu parfum mahal yang biasanya Bram simpan hanya untuk acara gala dinner kementerian. Aku menemukan Bram di depan cermin besar kamar kami. Ia sedang merapikan kerah kemeja sutra birunya, menyisir rambutnya dengan sangat teliti. Di atas tempat tidur, tergeletak sebuah kotak jam tangan mewah merek Patek Philippe yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Mas, mau kemana?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kukira, meski tanganku gemetar di balik saku dres putihku. Bram tersentak, hampir menjatuhkan sisirnya. Ia menoleh, matanya menghindari tatapanku. "Oh, Citra, sudah pulang arisannya? Seru? Seru sekali, Mas. Kamu tidak akan percaya apa yang kami bicarakan di sana," jawabku sambil melangkah mendekat. Mataku terpaku pada jam tangan di kasur. "Jam baru? Hadiah dari kantor?" Bram berdehem. Tangannya sibuk membetulkan jam tangan itu ke pergelangan tangannya. "Iya, semacam bonus prestasi, karena tender kemarin tembus. Malam ini aku ada pertemuan lanjutan dengan klien di luar kota. Mungkin aku baru pulang Senin pagi." Senin pagi. Persis seperti yang dikatakan Busandra. Akhir pekan ini adalah jatah Jeng Mira. "Kliennya siapa, Mas?" "Jeng Mira?" Langkah Bram terhenti seketika. Ruangan itu mendadak sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti bom waktu. Bram membalikkan badan, wajahnya pucat pasi. Namun ia mencoba memaksakan tawa yang terdengar sangat hambar. "Jeng Mira? Maksudmu tetangga depan itu? Kenapa kamu bawa-bawa dia?" Aku melangkah tepat di depan wajahnya. Aroma teh merah mungkin masih tercium dari nafasku. Aku melihat fotomu, Bram. Di iPad Busandra. Aku melihat katalognya. Aku melihat rating 5 bintang yang mereka berikan padamu. Sejak kapan suamiku menjadi piala bergilir ibu-ibu kompleks ini? Bram terdiam. Bahunya merosot, dan harga diri yang tadi ia poles di depan cermin runtuh seketika. Ia jatuh terduduk di tepi ranjang, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak punya pilihan, Citra," bisiknya serat. "Suami Busandra? Dia memegang bukti penggelapan dana di proyek kementerian 2 tahun lalu. Kalau aku tidak menurut, aku dipenjara. Karirku hancur, kita miskin, dan kamu akan menderita." "Menderita?" teriakku. Air mata mulai mengalir deras. "Lalu menurutmu, melihat suamiku diundi seperti barang dagangan oleh wanita-wanita haus itu bukan penderitaan? Kamu menjual dirimu, Bram. Dan kamu membiarkan mereka membiusku dengan teh merah agar aku tidak tahu." Bram mendongak. Matanya memerah. "Teh merah? Mereka memberimu itu?" "Sialan." Ia berdiri dan mencengkram bahuku. "Dengarkan aku, Citra. Aku hanya perlu melakukan ini beberapa kali lagi sampai tender besar itu cair. Setelah itu, kita punya cukup uang untuk pindah dari sini. Kita bisa lari ke luar negeri. Beberapa kali lagi, malam ini kamu akan ke rumah Jeng Mira, kan? Kamu mau tidur dengan wanita yang tadi sore tertawa merendahkanku. Ini hanya bisnis, Citra. Hanya fisik." Teriak Bram, frustrasi. Tiba-tiba, ponsel Bram bergetar di atas meja rias. Sebuah notifikasi muncul dari grup yang sama yang kulihat tadi. Piala bergilir permata. "Jeng Mira. Piala sudah dipoles? Saya sudah menyiapkan wine favoritnya. Jangan terlambat, atau ratingmu saya turunkan." Aku menatap ponsel itu, lalu menatap Bram yang kini tampak seperti pengecut paling menyedihkan yang pernah ku kenal. Wajah pria yang kucintai kini terasa asing. Ia bukan lagi pelindungku. Ia hanyalah bagian dari mesin sosial yang menjijikkan di Permata Hijau. "Kalau kamu keluar dari pintu ini malam ini, Bram," kataku, dengan suara yang dingin dan tajam, "jangan pernah berharap pintu ini akan terbuka lagi untukmu." Bram menatapku dengan kebimbangan yang menyakitkan. Namun, saat ia melirik jam tangan mewahnya, simbol kemewahan yang telah membelenggunya, ia justru mengambil kunci mobilnya. "Maaf, Citra. Aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam. Kalau aku berhenti sekarang, mereka akan menghancurkanku lebih parah." Ia berjalan melewatinya, meninggalkan aroma parfum musk yang kini terasa seperti bau busuk bagiku. Malam itu, rumahku terasa seperti kuburan yang sangat luas.
Aku duduk di lantai ruang tamu, menatap pintu yang tadi ditutup Bram dengan suara dentuman pelan namun mematikan. Suamiku benar-benar pergi. Ia memilih menjadi piala bagi Jengmira daripada menjadi laki-laki bagiku. Pukul 2 pagi, aku tidak bisa memejamkan mata. Kepalaku masih berdenyut sisa efek teh merah, tapi pikiranku jernih secara mengerikan. Aku mulai menyadari satu hal. Bram tidak mungkin sendirian. Di kompleks sebesar ini, dengan sistem yang begitu rapi, pasti ada korban lain. Aku meraih ponselku dan mulai mencari tahu. Permata Hijau memiliki grup WhatsApp warga yang normal, berisi info sampah dan jadwal fogging. Aku mencari nama-nama istri di Blok A yang tidak pernah terlihat di arisan Busandra. Ada satu nama yang menarik perhatianku, Mbak Arini. Suaminya adalah seorang arsitek pendiam yang 2 bulan lalu tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaannya dan kini sering terlihat linglung di teras rumah. Aku mengirim pesan singkat padanya. Mbak Arini, ini Citra, tetangga baru di Blok A12. Bisa kita bicara besok pagi? Ini soal teh merah Busandra. Hanya butuh 3 menit bagi Arini untuk membalas. Datanglah jam 6 pagi saat semua orang masih tidur. Jangan lewat depan rumah Busandra. Pagi buta, aku menyelinap melalui jalan belakang. Arini menyambutku dengan wajah pucat dan mata sembab. Begitu pintu rumahnya tertutup, ia langsung menggenggam tanganku. Kamu sudah masuk ke sana, Citra. Kamu sudah melihat katalognya. Bisiknya ketakutan. Aku sudah melihatnya, Mbak. Suamiku ada di sana. Jawabku getir. Arini mengajakku ke ruang kerjanya yang penuh dengan berkas. Ia menunjukkan sebuah buku catatan kecil. Ini bukan sekedar urusan ranjang, Citra. Arisan itu adalah skema pencucian uang dan lobi ilegal. Para suami yang dipinjamkan itu sebenarnya dikirim untuk menemani klien-klien penting Busandra. Bukan cuma ibu-ibu komplek, tapi juga pejabat luar. Aku terperangah. Maksud Mbak? Mereka dieksploitasi. Lebih dari itu. Mereka dijadikan jaminan. Suamiku, Mas Dani, dipaksa menandatangani kontrak pembangunan fiktif saat dia sedang berada dalam pengaruh obat di rumah Jengmira. Sekarang, dia terikat hutang miliaran pada suami Busandra. Dia tidak bisa keluar. Dia menjadi budak mereka. Arini kemudian membuka laptopnya dan menunjukkan rekaman CCTV tersembunyi yang ia pasang di depan rumahnya sendiri. Di sana terlihat sebuah mobil MPV hitam sering menjemput beberapa suami dari kompleks ini di tengah malam dan mengantar mereka kembali menjelang subuh dalam kondisi berantakan. Arisan itu hanyalah cara Busandra untuk memegang kendali atas istri-istri di sini. Jika istri-istri ikut menikmati piala atau setidaknya diam karena suaminya terlibat, maka rahasia mereka aman. Kita semua tersandara oleh rasa malu kita sendiri. Lanjut Arini. Kita harus melaporkan ini, Mbak. Kataku tegas. Arini menggeleng lemah. Lapor ke siapa? Polisi di wilayah ini sering bermain golf dengan suami Busandra. Kita butuh bukti yang lebih besar dari sekedar foto. Kita butuh data arisan puas itu secara utuh. Data transaksi yang disimpan di iPad Busandra. Aku teringat iPad itu. Aku tahu di mana Busandra menyimpannya setiap malam. Di dalam brankas di ruang riasnya yang hanya dikunci dengan kode angka sederhana. Tanggal lahir anaknya. Mbak, kataku sambil menatap Arini dengan tatapan dingin yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Arisan berikutnya diadakan di rumah Jengmira minggu depan. Dan aku akan pastikan, itu adalah arisan terakhir mereka. Senin pagi, tepat pukul 5, suara mesin mobil Bram terdengar memasuki garasi. Aku berdiri di balik tirai jendela lantai 2, melihatnya turun dari mobil dengan langkah gontai. Bahunya layu, dan kemeja sutra birunya tampak sangat kusut. Dia terlihat seperti pria yang baru saja kalah dalam peperangan yang paling hina. Aku bergegas kembali ke tempat tidur, memejamkan mata, dan mengatur napas sesunyi mungkin. Bram masuk ke kamar dengan sangat pelan. Aku bisa mencium aroma wine murah dan parfum Jengmira, parfum mawar yang terlalu tajam, yang kini menempel di kulit suamiku. Terdengar bunyi benda diletakkan di atas meja rias. Klik, bunyi kotak perhiasan. Citra, aku tahu kamu sudah bangun, bisiknya serak. Aku membuka mata perlahan, berpura-pura baru saja terbangun dari tidur nyenyak. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Bram berdiri di sana dengan kotak beludru merah di tangannya. Ini untukmu, katanya sambil membuka kotak itu.
Sebuah kalung berlian berkilauan di bawah lampu kamar. Tengger besar itu cair, sayang. Kita aman sekarang. Kita bisa mulai renovasi rumah orang tuamu seperti yang kamu inginkan. Aku menatap berlian itu. Indah, tapi bagiku itu terlihat seperti pecahan kaca yang siap menyayat tenggorokanku. Itu adalah uang suap atas harga dirinya. Terima kasih, Mas, kataku datar, tanpa senyuman. Aku membiarkannya memakaikan kalung itu ke leherku. Jari-jarinya terasa dingin, dan aku harus menahan diri agar tidak bergidik jijik saat kulitnya menyentuh kulitku. Kamu tidak marah? Tanya Bram ragu. Untuk apa marah? Kamu bilang ini demi keluarga, kan? Aku hanya sedang mencoba menjadi istri yang pengertian, seperti yang diinginkan Bu Sandra. Jawabku sambil menatap bayanganku di cermin. Bram tampak lega. Sebuah kelegaan yang egois. Ia tidak tahu bahwa setiap detik di sampingnya, aku sedang menghitung mundur kehancurannya. Selama hari-hari berikutnya, aku mulai menjalankan peran baruku. Aku menjadi lebih aktif di grup WhatsApp warga. Aku mengirimkan foto-foto kue buatanku ke Bu Sandra, memuji selera tasnya, dan bahkan menawarkan diri untuk membantu dekorasi arisan minggu depan di rumah Jeng Mira. Jeng Citra, saya senang kamu cepat belajar, ujar Bu Sandra lewat telepon pagi itu. Istri yang cerdas tahu kapan harus menutup mata untuk mendapatkan apa yang dia mau. Datanglah lebih awal ke rumah Mira hari Kamis nanti. Ada tugas khusus untukmu. Tugas khusus. Aku tahu artinya. Sambil bersiap, aku terus berkomunikasi dengan Mbak Arini melalui aplikasi pesan rahasia. Kami menyiapkan sebuah keylogger dan perangkat penyadap mini yang disamarkan sebagai bros jilbab. Ingat Citra, pesan Arini. Begitu iPad itu terbuka, kamu hanya punya waktu beberapa menit untuk menancapkan alat ini. Jangan sampai mereka melihatnya. Kamis tiba. Aku memakai gaun sutra berwarna krem, kali ini tanpa teh merah sebagai bius. Aku membawa sebuah kotak berisi cupcake cantik. Di dalam salah satu cupcake itu, tersembunyi perangkat yang akan menjadi paku terakhir di peti mati kelompok arisan ini. Saat aku melangkah masuk ke rumah Jeng Mira, aku melihat Brami sudah ada di sana, sedang duduk di ruang kerja suami Jeng Mira, bersama dua orang pria asing berpakaian safari. Mereka sedang menatap lembaran dokumen besar. Bram melihatku, matanya memancarkan rasa bersalah yang amat dalam, tapi aku hanya melewatinya dengan senyum manis yang mematikan. Selamat sore ibu-ibu, sapaku memasuki ruang tengah. Bu Sandra sedang duduk di sana, memegang iPad-nya seperti sebuah tongkat komando. Ah, Citra, pas sekali. Letakkan kuemu, lalu bantu aku di ruang kerja. Kita perlu menyiapkan daftar lelang untuk bulan depan. Ada nama-nama baru dari kompleks sebelah yang ingin bergabung. Aku mengangguk. Hatiku berdegup kencang. Permainan dimulai sekarang. Ruang kerja Jeng Mira jauh lebih dingin dari ruang tengah. Di sini, dinding-dindingnya dipenuhi rak buku yang hanya berisi map-map laporan keuangan. Bu Sandra duduk di balik meja eksekutif. Sementara iPad miliknya tergeletak terbuka di atas meja, menampilkan lembar kerja yang penuh dengan angka dan kode. Citra, bantu aku verifikasi data ini, ujar Bu Sandra tanpa menoleh. Kamu lulusan akuntansi kan? Aku butuh seseorang yang bisa merapikan arus masuk dari donatur luar. Aku mendekat, jantungku berdegup seirama dengan detak jarum jam dinding. Aku meletakkan nampan cupcake di sudut meja, cukup dekat dengan iPad tersebut. Sambil berpura-pura memeriksa angka-angka itu, mataku memindai daftar yang ada di layar. Napas seolah berhenti di tenggorokan. Daftar itu bukan lagi berisi nama-nama suami. Bu, ini nama-nama istri di blok B? Tanyaku, mencoba menjaga nada suaraku agar tidak bergetar. Bu Sandra terkekeh, suara yang terdengar seperti gesekan amplas. Para suami itu hanya pembuka jalan, Citra. Klien-klien besar kita di Jakarta mulai bosan dengan pria. Mereka ingin jamuan yang lebih domestik. Istri-istri yang terlihat terhormat, sopan, dan punya nama baik. Nilainya 10 kali lipat dari harga suamimu. Ia menatapku dengan mata yang dingin. Bulan depan giliranmu. Suami Jeng Mira sudah menjanjikanmu pada seorang investor dari Singapura. Jangan khawatir, Bram sudah setuju. Dia bilang daripada dia terus yang bertugas, lebih baik kamu ikut membantu agar hutangnya cepat lunas. Duniaku serasa runtuh. Bram setuju? Dia setuju menjualku untuk menutupi hutang dan ketakutannya sendiri? Rasa jijik yang tadinya membara kini mengkristal menjadi tekad yang dingin dan tajam. Tentu, Bu, saya akan lakukan apapun demi keluarga. Jawabku pelan. Bagus, sekarang aku harus ke depan sebentar untuk membuka kocokan arisan. Rapikan data di folder konsinyasi itu.
jangan sampai salah ketik. Bu Sandra bangkit dan melangkah keluar meninggalkan iPad-nya begitu saja. Ini waktunya. Begitu pintu tertutup, aku segera merogoh cupcake yang sudah kutandai. Aku menarik sebuah drive mini yang sudah dimodifikasi oleh Mbak Arini. Dengan tangan gemetar, aku mencolokkannya ke port iPad tersebut. Layar berkedip, proses penyalinan data dimulai. 10%, 30%, 50%. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di koridor. Aku panik, tapi tidak boleh mencabutnya sekarang. Aku segera menyalakan fitur penyadap di bros jilbabku. Pintu terbuka. Bukan Bu Sandra yang masuk, melainkan Bram. Ia menutupi pintu dengan cepat dan menguncinya. Wajahnya terlihat sangat ketakutan. Citra, apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini sekarang. Bu Sandra sedang bicara dengan Jeng Mira tentang rencana mereka untukmu malam ini. Aku menatapnya dengan tatapan yang sanggup membekukan api. Kamu setuju? Kamu setuju menyerahkanku pada investor itu? Bram tertegun. Ia melihat ke arah iPad dan drive yang masih menancap. Aku terpaksa, Citra. Mereka mengancam akan membongkar semuanya kalau aku menolak. Kalau kamu ikut sekali saja, kita bisa bebas. Kamu tidak pernah bebas, Bram. Kamu hanya berpindah dari satu kandang ke kandang lain. Disisku. 90%, 100%. Selesai. Aku mencabut drive itu dan menyembunyikannya di balik ikat pinggang gaunku tepat saat gagang pintu diputar dari luar. Bu Sandra masuk dengan wajah curiga melihat Bram ada di dalam ruangan. Ada apa ini? Kenapa dikunci? Tanya Bu Sandra tajam. Bram segera memasang wajah memelas. Maaf Bu, saya hanya ingin minta izin pada Citra untuk pergi lebih awal ke pertemuan malam ini. Bu Sandra menatap kami berdua secara bergantian, lalu beralih ke iPad-nya. Ia memeriksanya sebentar. Untuknya Mbak Arini menggunakan software siluman yang tidak meninggalkan jejak lock. Ya sudah, arisannya sudah dikocok di depan. Pemenangnya Jeng Kelly. Bu Sandra tersenyum sinis padaku. Dan karena Jeng Dewi sangat menyukai tipe pria seperti Bram, suamimu harus berangkat ke villa Jeng Dewi di puncak sekarang juga. Aku menatap Bram. Pria itu menunduk, lalu berjalan keluar mengikuti perintah tanpa perlawanan sedikit pun. Ia bahkan tidak berani menoleh padaku. Aku menyentuh blos di jilbabku. Semuanya sudah terekam. Suara pengakuan Bu Sandra tentang penjualan istri, ketakutan Bram, dan sistem busuk ini. Selamat Jeng Citra, ujar Bu Sandra sambil mengelus pundakku. Terima kasih Ibu, jawabku, dengan senyum yang paling tulus yang pernah kuberikan padanya. Ibu tidak tahu betapa berartinya malam ini bagi saya. Malam itu, saat semua orang sibuk merayakan kemenangan Jeng Dewi, aku menyelinap keluar. Aku punya data, aku punya rekaman, dan aku punya dendam yang sudah mencapai puncaknya. Sekarang, waktunya membakar seluruh kompleks ini dengan kemenangan. Malam itu, kompleks Permata Hijau tampak tenang seperti biasanya. Lampu-lampu jalan bertenaga surya berpendar kebiruan, menyinari taman-taman yang dirawat dengan biaya iuran jutaan rupiah. Namun di dalam rumah nomor A12, aku sedang menyalakan api yang akan menghanguskan ketenangan palsu ini. Aku duduk di depan laptop di ruang kerja Bram. Di sampingku, Mbak Arini memantau melalui sambungan telepon terenkripsi. Drive mini itu sudah terpasang, memuntahkan ribuan dokumen, foto, dan rekaman suara yang menjijikkan. Sudah siap Citra? Suara Arini terdengar bergetar di seberang sana. Begitu kamu menekan tombol send, tidak ada jalan kembali. Karir Bram, nama baik kita, semuanya akan hancur bersama mereka. Namaku sudah hancur sejak aku meminum teh merah itu, Mbak. Jawabku dingin. Dan Bram, dia sudah memilih jalannya sendiri. Aku tidak langsung ke polisi. Aku ingin melihat mereka hancur secara sosial terlebih dahulu. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi tontonan, seperti halnya mereka menjadikan suami-suami kami sebagai pajangan. Aku membuka grup WhatsApp warga Permata Hijau, grup besar yang berisi seluruh penghuni kompleks, dari pemilik asli hingga pengontrak. Aku mengunggah sebuah klip audio berdurasi 1 menit. Suara Bu Sandra yang dengan jelas merinci harga sewa suamiku dan rencana penjualan istri-istri Blok B. Lalu aku mengirimkan 1 foto katalog. Foto Bram dan 2 suami lainnya dengan label harga dan rating bintang. Klik. Terkirim. Hanya butuh 10 detik bagi grup yang biasanya hanya berisi info iuran sampah itu untuk meledak. Notifikasi masuk seperti rentetan tembakan. Pak RT. Ini apa Jeng Citra? Tolong jangan kirim konten asusila. Ibu Blok C. Astaga, itu kan suaminya Jeng Citra. Kenapa ada harganya? Anonim. Tunggu, itu foto suamiku juga. Apa-apaan ini? Ponselku mulai berdering gila-gilaan. Panggilan dari Bu Sandra masuk bertubi-tubi. Aku mengabaikannya. Aku menunggu 1 orang. Bram. Pukul 1 dini hari, suara ban mobil yang mengerem mendadak terdengar di depan rumah. Bram masuk dengan mendobrak pintu depan. Wajahnya yang tadinya rapi, kini terlihat kacau. Rambutnya berantakan, dan ia memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Citra, apa yang kamu lakukan? Teriaknya histeris. Grup warga gempar. Bu Sandra mengancam akan membunuh kita. Kamu menghancurkan karirku Citra. Kamu menghancurkan hidup kita. Aku berdiri dengan tenang, melipat tangan di dada. Hidup kita sudah hancur sejak kamu memutuskan untuk jadi piala bergilir Bram. Aku hanya sedang menunjukkan pada dunia betapa indahnya koleksi piala di Permata Hijau. Aku melakukan itu untukmu. Bram mendekat, mencoba merebut laptop di mejaku. Aku menamparnya, keras, hingga sudut bibirnya berdarah. Jangan pernah gunakan namaku untuk menutupi sifat pengecutmu. Kamu menikmatinya kan?
Jam tangan itu, mobil ini, posisi direktur itu. Kamu lebih memilih itu semua daripada harga dirimu sebagai suami. Bram jatuh tertuduk di lantai, menangis meraung-raung. Mereka akan menangkapku, Citra. Aku akan dipenjara karena dokumen yang aku tanda tangani. Memang itu tempatmu, kataku tanpa belas kasihan. Tiba-tiba, suara kaca pecah terdengar dari arah luar. Seseorang melemparkan batu ke jendela depan kami. Di luar, suasana mulai kacau. Beberapa warga yang suaminya juga ada di katalog mulai mendatangi rumah Bu Sandra dan rumah-rumah anggota arisan lainnya. Aku melihat keluar jendela. Di kejauhan, rumah mewah Bu Sandra sudah dikepung oleh warga yang marah. Lampu-lampu polisi mulai terlihat di ujung jalan kompleks. Sudah berakhir, Bram. Bisiku. Arisan sudah ditutup, dan tidak ada pemenang malam ini. Suasana di Kompleks Permata Hijau berubah menjadi medan pertempuran dalam hitungan jam. Sirine polisi meraung di setiap sudut. Namun di antara kekacauan itu, ada satu target yang tidak boleh lepas, Bu Sandra. Aku mendapatkan informasi dari Mbak Arini bahwa Bu Sandra terlihat sedang memindahkan beberapa koper ke dalam SUV hitamnya melalui pintu belakang rumahnya. Dia tidak berencana untuk menyerah. Dengan koneksinya, dia mungkin bisa menghilang sebelum faksi kepolisian yang lebih bersih menginterogasinya. Citra, dia sedang bergerak menuju gerbang selatan. Suara Arini terdengar melalui earpiece yang masih terpasang. Arini berada di dalam mobilnya, memantau dari kejauhan. Gerbang utama sudah dijaga polisi, tapi gerbang selatan seringkali bisa diatur oleh suaminya. Aku tidak akan membiarkan dia pergi dengan iPad dan dokumen-dokumen itu, kataku. Aku menyambar kunci mobil Bram. Bram sendiri masih meringkuk di lantai ruang tamu, hancur oleh ketakutannya sendiri. Aku tidak peduli lagi padanya. Fokusku sekarang adalah memutus kepala ular ini. Aku memacu mobil menuju gerbang selatan. Benar saja, aku melihat SUV hitam Bu Sandra sedang melambat di depan portal. Penjaga gerbang tampak ragu, namun saat melihat siapa yang ada di dalam mobil, ia mulai mengangkat palang besi tersebut. Aku tidak menginjak rem. Aku memacu mobilku dan sengaja memotong jalan SUV itu, mengerem mendadak tepat di depan moncong mobilnya. Cit! Bunyi decitman membelah kesunyian malam. Bu Sandra keluar dari mobil dengan wajah yang dipenuhi amarah murni. Ia tidak lagi tampak seperti sosialita yang elegan. Rambut sanggulnya berantakan, dan ia memegang tas tangan bermereknya seolah-olah itu adalah senjata. Citra, kamu sudah gila, teriaknya. Pindahkan mobil sampahmu sekarang. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan drama murahan ini? Aku keluar dari mobil, memegang ponsel yang masih menyiarkan secara langsung, live, ke akun media sosial warga dan beberapa kontak media yang sudah dihubungi oleh Arini. Ibu mau kemana? Arisannya belum selesai, Bu. Kataku dengan nada mengejek yang dingin. Ibu masih punya piala yang harus dipertanggungjawabkan di kantor polisi. Kamu tidak punya apa-apa untuk menahanku. Bu Sandra mencoba masuk kembali ke mobilnya. Tapi Mbak Arini tiba-tiba muncul dari arah belakang dengan mobilnya, mengunci posisi SUV itu dari belakang. Kami menjepitnya. Kami punya data transaksi tahun lalu, Sandra. Seru Arini sambil turun dari mobil. Bukan cuma soal suami-suami di sini, tapi soal aliran dana ke rekening luar negeri suamimu. Aku sudah mengirimkannya ke unit tindak pidana pencucian uang 10 menit yang lalu. Bu Sandra mematung. Wajahnya berubah dari marah menjadi pucat pasi. Ia menyadari bahwa selama ini bukan hanya dia yang memata-matai orang lain. Korban-korbannya telah bersatu untuk membangun jeruji bagi dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah mobil patroli polisi mendekat dengan lampu strobe yang menyilaukan. Beberapa petugas turun dengan senjata lengkap. Sandra Wijaya, Anda ditahan atas dugaan perdagangan uang dan pencucian uang, ujar petugas tersebut. Saat borgol melingkar di pergelangan tangannya yang selama ini hanya dihiasi gelang emas putih, Bu Sandra menatapku dengan kebencian yang amat dalam. Kamu menghancurkan rumahmu sendiri hanya untuk melihatku jatuh, Citra. Kamu tidak akan punya apa-apa lagi setelah ini. Aku memang sudah kehilangan rumahku saat aku pindah ke sini, Bu. Jawabku pelan. Sekarang, aku hanya sedang membersihkan sampahnya. Matahari terbit di Kompleks Permata Hijau dengan cara yang berbeda pagi ini. Tidak ada suara burung yang tenang atau deru mesin mobil mewah yang berangkat kantor dengan anggun. Yang ada hanyalah kerumunan wartawan di depan gerbang utama dan garis polisi yang melintang di depan rumah-rumah paling megah di Blok A. Berita utama di semua stasiun televisi nasional hanya membicarakan satu hal. Sindikat arisan puas, eksploitasi dan pencucian uang di balik dinding kompleks elit. Aku berdiri di ruang tengah rumahku, menatap tumpukan koper yang sudah rapi. Rumah ini, yang sebulan lalu kupicar adalah puncak kesuksesanku, kini terasa seperti bangkai. Semuanya kosong.
Perabotan mewah yang kami beli dengan uang bonus Bram, kini terasa seperti pajangan di rumah hantu. Bram duduk di pojok ruangan, di atas lantai marmer yang dingin. Matanya kosong, menatap surat panggilan kepolisian yang tergeletak di depannya. Dia tidak lagi direktur. Dia bukan lagi piala. Dia hanyalah seorang pria yang kehilangan segalanya karena ketakutan dan keserakahan. "Aku akan pergi, Mas," kataku pelan, sambil menarik gagang koperku. Bram mendongak. "Citra, tolong, jangan tinggalkan aku sekarang. Aku akan bersaksi. Aku akan bongkar semuanya. Kita bisa mulai lagi dari nol, kan?" Aku menatapnya dengan rasa kasihan yang sangat dalam, tapi bukan lagi cinta. "Nolmu dan nolku berbeda, Mas. Kamu memulai dari nol dengan membawa beban dosa yang kamu pilih sendiri. Aku memulai dari nol dengan membawa luka yang kamu berikan." Aku mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketku dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya ada kalung berlian pemberiannya dan kunci rumah ini. "Simpan ini untuk bayar pengacaramu. Aku tidak butuh perhiasan yang dibeli dari harga diriku sendiri," lanjutku. Saat aku berjalan menuju pintu depan, Mbak Arini sudah menungguku dengan mobilnya. Dia juga akan pindah. Kami tidak bisa lagi tinggal di sini. Kompleks ini telah terkutuk oleh tatapan sinis warga lain dan kenangan pahit yang takkan hilang. "Sudah siap?" tanya Arini saat aku masuk ke mobil. "Sangat siap," jawabku. Saat mobil bergerak perlahan meninggalkan Blok A, aku melihat Jeng Mira sedang digiring masuk ke mobil polisi. Jeng Dewi terlihat menangis histeris di teras rumahnya yang kini dipenuhi coretan pendosa oleh massa yang sempat mengamuk semalam. Permata hijau tidak lagi hijau. Ia merah oleh amarah dan hitam oleh skandal. Di gerbang keluar, aku melihat Bu Sandra di dalam mobil tahanan yang sedang berpapasan dengan kami. Mata kami bertemu sejenak. Dia masih mencoba menatapku dengan angkuh, tapi borgol di tangannya membuktikan siapa pemenang yang sebenarnya. Aku merogoh ponselku satu kali lagi, menghapus semua foto katalog yang sempat kusimpan sebagai bukti. Aku tidak ingin melihat wajah-wajah itu lagi. Aku ingin melihat dunia yang jujur, meskipun sederhana. "Kita mau kemana, Citra?" tanya Arini. "Kemana saja, Mbak. Asalkan tempat itu tidak punya arisan," jawabku, sambil tersenyum tipis. Aku menurunkan kaca jendela, membiarkan angin pagi menerpa wajahku. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke Permata Hijau, aku bisa bernapas lega. Teh merah itu sudah hilang dari sistem tubuhku, dan kini hanya ada kejujuran yang menuntunku pulang. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.